Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ananda Putri dengan NIM 22042226. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Statistik Sosial yang berjudul Konsep dan Model Statistik. Yang pertama ada konsep parametrik. Konsep parametrik adalah suatu pendekatan dalam desain yang menggunakan parameter untuk menghasilkan bentuk atau objek yang kompleks. Parameter-parameter ini dapat berupa angka, variabel, atau aturan-aturan tertentu yang dapat diubah untuk menghasilkan variasi bentuk yang berbeda. Dengan menggunakan konsep parametrik, desainer dapat dengan mudah mengubah bentuk suatu objek dengan hanya mengubah nilai-nilai parameternya. Hal ini memungkinkan untuk menghasilkan berbagai variasi bentuk yang berbeda-beda tanpa harus menggambar ulang secara manual. Konsep parametrik sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti arsitektur, desain produk, dan seni. Beberapa contoh penggunaan konsep parametrik antara lain, yang pertama ada desain arsitektur, yaitu parametrik yang digunakan untuk menghasilkan bentuk bangunan yang unik dan kompleks, seperti gedung-gedung dengan bentuk organik atau geometris yang rumit. Yang kedua ada desain produk. Konsep parametrik dapat digunakan untuk menghasilkan produk-produk dengan bentuk yang inovatif dan efisien, seperti kursi-kursi dengan bentuk ergonomis atau alat-alat elektronik dengan bentuk. Yang ketiga ada seni. Konsep parametrik dapat digunakan untuk menghasilkan karya-karya seni yang abstrak dan eksperimental, seperti instalasi seni dengan bentuk yang kompleks atau lukisan-lukisan dengan pola yang berulang. Yang kedua ada konsep non-parametrik. Konsep non-parametrik adalah suatu pendekatan dalam statistika yang tidak bergantung pada asumsi tertentu tentang distribusi data. Berbeda dengan metode parametrik yang seringkali mengasumsikan data mengikuti distribusi normal. Metode non-parametrik lebih fleksibel dan dapat digunakan pada berbagai jenis distribusi data. Metode non-parametrik merupakan alat yang sangat berguna dalam analisis data, terutama ketika kita tidak yakin dengan distribusi data atau ketika data tidak memenuhi asumsi parametrik. Dengan memahami konsep dan berbagai metode, kita dapat memilih metode yang tepat untuk menganalisis data dan mendapatkan hasil yang valid. Ada model parametrik. Model statistik parametrik adalah jenis model statistik yang membuat asumsi spesifik tentang distribusi data dalam populasi. Model ini mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi probabilitas tertentu, seperti distribusi normal, binomial, atau Poisson. Parameter dalam model ini misalnya rata-rata dan standar deviasi untuk distribusi normal, digunakan untuk mendeskripsikan bentuk dan karakteristik distribusi tersebut. Model statistik parametrik adalah alat yang kuat dalam analisis data, tetapi penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati. Sebelum menggunakan model parametrik, penting untuk memeriksa apakah data memenuhi asumsi yang diperlukan. Jika tidak, model non-parametrik mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Keuntungan model parametrik. Efisiensi. Jika asumsi terpenuhi, model parametrik dapat memberi hasil yang lebih akurat dan efisien dibanding model non-parametrik. Yang kedua ada interpretasi. Parameter-parameter dalam model parametrik seringkali memiliki interpretasi yang jelas secara intuitif. Yang ketiga ada pengembangan model. Model parametrik seringkali menjadi dasar untuk pengembangan model statistik yang lebih kompleks. Selanjutnya ada model non-parametrik. Model statistik non-parametrik adalah jenis model statistik yang tidak membuat asumsi spesifik tentang distribusi data dalam populasi. Berbeda dengan model parametrik yang mengasumsikan data mengikuti distribusi tersebut. Model non-parametrik lebih fleksibel dan tidak terikat pada bentuk distribusi tertentu. Model ini merupakan alat yang sangat berguna dalam analisis data, terutama ketika kita tidak yakin dengan distribusi data atau ketika data tidak memenuhi asumsi model parametrik. Dengan memahami konsep dan berbagai metode non-parametrik, kita dapat memilih metode yang tepat untuk menganalisis data dan mendapatkan hasil yang valid. Terakhir ada contoh model non-parametrik. Yang pertama digunakan untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan tanpa asumsi normalitas. Yang kedua ada uji Wilcoxon, mirip dengan uji T berpasangan tetapi tidak mengasumsikan normalitas. Yang ketiga ada uji Kruskal-Wallis, mirip dengan ANOVA satu arah tetapi tidak mengasumsikan normalitas. Yang terakhir ada koefisien Spearman, digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel ordinal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.